Fauziah Anggraini, utusan dari Al-Mutakin yang sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sayang? Baik. Sehat semangat? Sehat. Puasa hari ini? Puasa. Alhamdulillah ya. Iya. Dan ini gimana untuk lomba dai cilik ini yang keberapa mengikutinya? Masih yang pertama. Masih yang pertama ya. Tetap semangat, sudah bisa dimulai? Sudah. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bapak-bapak Dewan Juri serta pemirsa teman-teman para pendengar radio Ekstra FM yang dirahmati Allah. Terima kasih kepada protokol yang telah memanggil nama saya untuk membawakan sebuah pidato yang berjudul Ramadan Mengokohkan Keluarga. Sungguh Ramadan bulan penuh berkah yang membawa ragam kebaikan bagi orang beriman. Satu di antaranya adalah momentum untuk mengokohkan keluarga agar lebih baik. Khair al-usrah, sebuah rumah tangga yang berdiri di atas akar tauhid, batang pohon syariah yang tegak, dan tandan buah akhlak yang baik. Semua itu terwujud manakala Ramadan menjadi madrasah dan tarbiyah meraih pribadi takwa, syukur, dan benar. Ada 4 aspek yang ditempa Ramadan untuk menguatkan keluarga kita, yakni pertama, aspek fisik jasadiah. Keberkahan puasa sudah terasa sejak sahur. Seorang ibu dengan tulus menyiapkan santapan halal dan bergizi, lalu mengajak suami, anak-anak, dan orang tuanya untuk sahur bersama. Begitupun di saat berbuka, walau dengan penganan sekedarnya memperoleh berkah. Hadis riwayat Bukhari. Pola makan yang baik akan menyehatkan anggota keluarga, sebab puasa memberikan waktu istirahat dan pemulihan organ tubuh. Nabi SAW berpesan bahwa puasa itu menyehatkan badan. Hadis riwayat Tobrani. Sumu tasihu, dan Allah berfirman, Quran surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antasumu ghairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya juga puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kedua, aspek sosial ijtima'iyah. Ramadan dapat membangun iklim keilmuan. Ramadan dapat membangun kebersamaan dalam keluarga. Seorang ayah atau ibu yang bekerja berupaya pulang lebih cepat ke rumah agar bisa berkumpul dengan keluarga, menikmati hidangan sambil berbincang santai dan berdoa agar anak-anaknya berakhlak karimah. Keluarga yang baik juga peduli terhadap nasib orang lain yang kurang beruntung. Hadis riwayat Muslim. Menumbuhkan karakter mulia, yakni resah melihat orang lain dalam kesusahan, lalu berupaya menolongnya. Ketiga, aspek intelektual ilmiah. Ramadan pun dapat membangun iklim keilmuan dalam keluarga. Orang tua menjadikan bulan suci ini sebagai momen belajar bersama, membaca buku keislaman dan mengupas 1-2 ayat suci atau hadis. Sesekali sholat tarawih berjamaah di rumah dan dilanjutkan taklim atau diskusi. Kadang anak-anak diajak menghadiri kajian di masjid atau musola yang disampaikan ustadz terpercaya. Saya masih menjadikan pendidikan ini sebagai upaya menguatkan keluarga. Keempat, aspek spiritual ruhaniyah. Dimensi inilah yang paling utama, yakni Ramadan menanamkan kepatuhan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak mau berpuasa,
Pertanda nilai keimanan sudah mulai tersemai di hatinya. Walau ia sangat lapar dan haus, tetap saja tidak ingin berbuka, meskipun tidak seorang pun melihatnya. Sebab ia yakin malaikatnya selalu mengawasi dan ia berharap mendapatkan kebajikan. Puasa dan sholat sunnah lainnya akan menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang tualah yang bertanggung jawab mendidik, menjaga dan melindungi keluarga dari segala kerusakan dan penderitaan yang mendera. Kiranya tempaan Ramadan akan mengokohkan keluarga hingga berhasil melahirkan generasi robbani dan abadi. Adapun kesimpulan pidato saya ini bahwa Ramadan mengokohkan keluarga, yaitu pertama, aspek fisik jasadiah, kedua, aspek sosial ijtimaiyah, ketiga, aspek intelektual ilmiah, keempat, aspek spiritual ruhaniyah. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Pidato saya sampai di sini. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk penampilan adik kita Fauziah Anggraini. Yang pertama kita dengarkan komentar dari Ustadz Ali Basir SAG MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Terima kasih ya. Assalamualaikum Fauziah Anggraini. Waalaikumsalam Ustadz. Usia Fauziah berapa nih? 10 tahun, berarti kelas 4 ya? Iya. 4 ya. Udah berapa kali ikut acara nih? Baru pertama. Baru pertama ya. Nah, ya baik. Judulnya Ramadan mengokohkan keluarga. Baik, makasih ya Nanda. Nah, tadi salamnya, coba ulang lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sudah bagus ya. Nah, baca Quran, salamnya, setelah itu syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, kemudian baca Qurannya ya. Tadi baca Qurannya, hadisnya ada nggak tadi berkenaan dengan tema? Ada ya, ya. Pokoknya ada Qurannya, ada hadisnya. Tadi nggak ada ya. Nah, karena kita 2 juri nih, kasih juga teksnya 2 ya, sama 2 jurinya. Tadi cuma 1 ini. Nah, sudah lancar awalnya, tapi tiba-tiba di tengahnya lupa pakai Nah, ketika itu komat kamit mulutnya. Nah, tidak boleh ya. Itu juga dinilai lupa sejenak lalu komat kamit itu kan ada tadi kan. Nah, nggak boleh kalau kita berceramah seperti itu ya. Nah, baik ya, Ananda sudah berceramah di hadapan kita, terima kasih. Tadi di penghujung ceramahnya ada pantun tadi ya? Ada. Gimana pantunnya tadi itu? Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Saya masih banyak kekurangan, maklum masih tahap belajar. Oh ya, bunga melati, bunga mawar, bunga melati ditanam harum wanginya. Ananda siapa nih? Fauziah Anggraini sudah tampil di lomba dai di sini. Semoga ke depan menjadi daiah yang mempesona ya. Amin. Amin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya, dan komentar yang kedua dari Ustadz Rafi Munir MAG kepada Pak Ustadz, dipersilahkan. Baik, makasih. Assalamualaikum anak kami Fauziah. Iya Ustadz. Ya, alhamdulillah sudah bergabung dalam program Dai Cilik tahun ini ya, baru pertama nak ya.
Ya, judulnya tadi Ramadan mengokohkan keluarga. mengokohkan keluarga. Ya, kira-kira dari yang disampaikan tadi bisa kokoh nggak keluarga itu? Bisa. Ya. Ya, bisa. Ada poin-poin tadi berapa buah ya. Nah, tadi pertama udah lancar, kemudian di tengah udah macet kan? Iya. Artinya ketika kita ingin tampil, pidato kita itu harus betul kita kuasai. Ya, naskahnya itu, teksnya itu ya harus kita kuasai. Jadi kalau sudah macet di tengah, ya, kalau sempat kian ini banyak pemirsa atau penonton di depan Poziah nih, mungkin orang bersorak, ayo, bilang orang kan. Tapi kena cuman ini Dewan Hakim berdua sampai MC1 nggak mungkin disorak. Tapi lain kali nanti itu jangan sempat macet kan? Iya, Ustaz. Nah, supaya apa? Tidak menimbulkan buyar ya. Kalau udah macet kadang tak kemana-mana terus pikiran kita kan. Usahakan lancar betul. Kemudian coba baca ayat tadi nak, wa antasumu tadi apa itu ayatnya? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya apa? Juga puasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, maksudnya ayat itu diangkat ada hubungan dengan keluarga. Enggak. Nah, jadi kalau enggak mengapa ditampilkan nak? Nah, jadi ayat itu kadang kita jangan salah guna. Jadi ayat itu berbicara pertama kita disuruh puasa. Kalau enggak bisa berpuasa karena sakit atau musafir boleh berbuka. Atau juga enggak sanggup karena berat boleh bayar fidyah gitu. Nah, tapi tetap daripada berbuka boleh diqadha daripada bayar fidyah, maksudnya berpuasa itu lebih baik. Jadi berpuasa lebih baik. Artinya kalau kita bisa berpuasa lebih baik daripada mengqadha, daripada bayar fidyah gitu maksudnya kan. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan pembinaan keluarga ya. Jadi informasi Allah bahwa puasa itu tetap lebih baik daripada mengqadha dan daripada bayar fidyah. Nah, itu. Tadi ada pantun. Ada. Ya. Masih ingat pantunnya? Masih. Coba. Bunga melati di pekarangan, tumbuh cepat segera besar. Kontak udah? Ya oke lah, bunga melati itu nggak bisa dimakan ya. Iya. Saya kasih pantun yang bisa dimakan lah. Jadi buah mangga, buah kuini. Pernah makan kuini? Pernah. Pernah ya. Oke. Dibeli orang di pasar pagi. Pernah pasar pagi? Pernah. Pernah ya. Poziah sudah tampil dengan berani, tapi kalau bisa pidatonya meningkat lagi. Ya. Insya Allah ya. Terima kasih Pak Ustadz untuk komentarnya. Dan terima kasih juga untuk penampilan adik kita Fauziah Anggra ini yang sudah berpartisipasi mengikuti lomba Dai Cilik ya.